Dalam sujud ada 7 anggota yang tidak boleh tidak nempel. Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota tulang. Alal jabhati wa asara biyadihi ila anfihi. Alal jabhah. Hadis ini juga bermasalah, Pak. Alal jabhati, yang hadisnya Nabi sampai begini saja. Karena perbuatan Nabi langsung menggeser tangannya ke hidung, ditambahlah oleh orang yang meriwayatkan hadis wa asara biyadihi ila anfihi. Nabi mengisyaratkan tangannya sampai ke hidung. Kan tambahan juga tuh. Tapi tambahannya dibenarkan. Makanya kalau kita baca hadis nih, Sahih Al-Majarrabi fi Sawabil Amali Shalih, kumpulan-kumpulan hadis sahih tentang keutamaan beramal soleh yang ditulis oleh Syekh Sarafuddin Abdul Mukmin bin Khalaf Ad-Dimyati, gurunya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang lahir tahun 614 Hijriah, wafat tahun 705 Hijriah. Kalau kita lihat hadis-hadis ini dikasih kurung tuh. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati. Kemudian buka kurung. Wa asara biyadihi ila anfi. Lalu Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke hidung. Tutup kurung. Kemudian baru wal yadaini. 2 tangan kata Rasulullah. Wa rukbataini. 2 lutut. Wa atrafil qadamaini. Dan 2 ujung-ujung jari kaki. Jadi itu yang 7. 7 itu yang mana 7 anggota sujud? Kening, 1 paket dengan hidung. Tambah 2 tangan. Sudah berapa? 3. Tambah 2 lutut. Udah berapa? 6. Itu 6. 5. Tambah 2 ujung jari kaki. Itulah yang 7. Di antara kita ada yang 9. Ada orang yang 9. Mana yang 9? Nempel sikunya ini. Kedua sikunya nempel. Jadi 9 jadinya. 2 tangan, 2 siku kan itu. Nah itu nggak boleh. Nah itu beko adonan tasinggung, beko disabuian sarupa hadis Nabi. Jangan kamu sujud seperti, nggak usah lah. Udah pada tahu. Nah. Kemudian Bapak Ibu itu sujud. Kemudian masalah hidung. La sholata liman la yusibu anfuhu ma yusibul jabin. Enggak ada sholat orang yang tidak menempelkan hidungnya sebagaimana keningnya menempel ke tempat sujud. Makna tidak ada sholat atau tidak sah sholat di situ bukan tidak sah tapi tidak sempurna, kurang afdal. Itu bagi orang sehat. Kalau orang sakit, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'alayya jambin. Salatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, jika tidak mampu sambil berbaring. Lanjut tentang sujud. Dalam sujud itu Bapak Ibu wajib tumakninah. Enggak boleh asal sujud. Setelah kita menyentuhkan seluruh anggota tubuh, anggota sujud kita yang 7, kita wajib tumakninah. Nih hadisnya. Innar rajula la yusalli sitina sanah ma tuqbalu lahu salatuhu. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Ma tuqbalu lahu salatuhu. Enggak ada satupun sholatnya yang diterima. La'alla yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Kadang-kadang dia menyempurnakan ruku, enggak menyempurnakan sujud, dan kadang-kadang dia menyempurnakan sujud dan tidak menyempurnakan ruku. Sujudnya itu catu ayam. Makanya itu pencuri yang paling buruk di dalam sholat. Nah, makanya ruku harus tumakninah, sujud harus tumakninah. Jadi Bapak Ibu, tapi kalaupun kita nggak bisa lurus rukuknya, sujudnya, nggak sempurna bacaannya, nggak ada satupun sholat kita yang diterima. Sekiranya begitu ya. Tapi kalau kita sholatnya di masjid berjamaah Bapak Ibu, masih ada nilai positifnya. Karena masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Kesungguhan kita itu yang dinilai oleh Allah. Pertama, niat kita.
Ya, niat kita itu diperhitungkan di sisi Allah. Tapi kalau sholatnya sudah sendiri di rumah, bacaannya tea-tea, ya wudhunya nggak benar, itu luar biasa. Tapi kalau pergi ke masjid, pertama dapat pahala niat. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menetapkan semua yang baik maupun yang buruk. Summa bayyana dzalik, kemudian menjelaskan yang baik maupun yang buruk itu. Faman hama biha bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang sudah berniat baik untuk mengerjakan sesuatu, baru melangkah dia gagal tidak jadi melakukannya karena suatu faktor penghalang tertentu, maka kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Allah tetap memberikan pahala yang sempurna dengan pahala yang telah diniatkan. Jadi kalau kita niatnya sholat berjamaah, dapatlah pahala berjamaah walaupun pada hakikatnya bacaan kita, wudhu kita, pakaian kita itu kurang sempurna. Makanya berjamaah terus. Kemudian dalam sujud ada doa. Yuk kita baca doa sujud. Macam-macam doa sujud tuh. 1, 2, 3. Doa yang pertama, Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali itu minimal. Minimal 3 kali. Lebih semakin baik. Kemudian bacaan yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian bacaan yang ketiga, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Itu juga bacaan sujud. Jangan dipakai hanya untuk sujud tilawah. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Bacaan sujud juga. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Jadi kalau kita mau baca yang mana saja terserah. Setelah itu Bapak Ibu, ada doa yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW untuk diperbanyak dan untuk dibaca sungguh-sungguh. Berdasarkan 2 hadis. Ini nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Fa ammar ruku'u fa'addimu rabba azza wajal. Adapun tatkala ruku', agungkanlah Rabbmu yang maha suci lagi maha mulia. Jadi fa'addimu berarti subhana rabbiyal azimi. Fa'addimu. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun tatkala sujud, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Kalau sungguh-sungguh itu satu doanya apa? Satu doanya tapi diulang berkali-kali, itu namanya sungguh-sungguh. Berulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh di dalam berdoa, artinya satu doa diulang-ulang. Hadis yang kedua, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya tatkala sujud, maka fa'aksirud doa, perbanyak doa. Kalau perbanyak jenisnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tambah dengan doa-doa yang lain. Jadi ketika sujud ada anjuran untuk memperbanyak doa, satu untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa, karena aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya tatkala sujud. Hadis yang keduanya, fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajabu lakum. Bersungguh-sungguh di dalam berdoa ketika sujud itu karena waktu itu sangat mungkin untuk dikabulkan. Sangat mungkin, Mbak. Oleh karena itu mari kita lakukan. Kapan melakukannya? Sebagai imam nggak boleh. Kalau jadi imam nggak boleh memperlama sujud. Idza shalla ahadukumun nasa falyukhaffif. Apabila engkau menjadi imam bagi manusia, peringan. Jangan lama-lama tat. Gae-gae awak go beko. Ada yang batuk-batuk, yang paniang-paniang. Jadi tidak bisa lama-lama sujud. Jadi permudah, peringan, peringkas. Kemudian apabila
Sholat sendirian, maka falyutilu ma sa'apa, perpanjanglah seberapa dia mampu, seberapa kuat, sampai pagi silakan. Nah, nggak apa-apa. Nah, kemudian jadi makmum. Bolehkah kita berjamaah memperpanjang doa ketika sujud? Jawabannya nggak boleh, karena tidak ada mukafaah. Kita ini harus mukafaah, harus keserasi, harus sama, harus kompak. Oh, imam lah, Allahu Akbar. Dia masih sujud. Udah kita jelaskan pada video yang keberapa ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabiru walau takabbiru hatta yukabiru. Imam apabila sudah bertakbir, segera bertakbir. Jangan kau bertakbir sebelum imam bertakbir. Sampai di sujud, wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Apabila imam sudah sujud, segera sujud, dan janganlah kau sujud sebelum imam sujud. Idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam salat sambil berdiri, salat sambil berdiri. Jika salat imam sambil duduk, sambil duduk. Artinya enggak boleh menyelisih imam. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh terakhir menyelisih imam, nggak boleh.